Halo Rizal. Halo, selamat sore, Ta. Ya, selamat malam. Silakan. Ta. Di Jangan lupa ya, pakai dengkul. Iya, silakan Pak. Ada yang mau ditanya? ada, Ta. Kenapa ada? Silakan. Kenapa di dalam Alkitab, Ta? Banyak sekali orang-orang mulia, orang-orang suci seperti para nabi itu dihinakan oleh Alkitab. Contohnya Nuh. Nuh kan dituduhnya minum anggur, kemudian telanjang kan. Abraham dituduhnya mengusir Hagar istrinya, padahal dia masih punya anak kecil. Kemudian Lut menzinai anaknya, dua orang anaknya. Kemudian lagi Daud dituduhnya berzina. Kemudian anak Daud dituduh lagi menzinai ibu-ibunya, bahkan di hadapan banyak orang. Kenapa Alkitab menuduhkan hal-hal seperti itu kepada orang-orang yang dianggap suci oleh orang Yahudi, dan kami Islam pun menganggap mereka itu adalah nabi-nabi yang terpelihara dari dosa dan salah? Kenapa kok bisa Alkitab begitu, Ta? Menurut ajaran kalau orang-orang penyembah setan itu, ini ajaran, aku bukan mengatakan begitu ya. Orang yang menyembah setan untuk dunia, orang mencari harta kekayaan, mencari kemuliaan untuk dunia ini, mereka mengorbankan, menumbalkan anak-anak mereka menjadi tumbal untuk mendapatkan harta dan jabatan. Itu kan para penyembah setan itu. Coba bagaimana kok bisa beriringan? Bagaimana penjelasannya, tadi? Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Absalom itu siapa? Aku gak ada bilang Absalom, aku bilang Daud, Abraham itu mengusir istrinya Hagar, padahal dia masih punya anak kecil. Hagar itu pergi ke padang pasir, kemudian di padang pasir dia menemukan semak-semak belukar, lalu melempar anaknya ke semak. Itu di padang pasir kok ada semak-semak, itu mungkin bisalah. Bapak tahu nggak anaknya Daud siapa? Nggak tahu. Yang aku tahu anak Daud itu ada Salomo. Kalau yang menzinai ibunya itu kan dibilang di dalam Alkitab, dia kan secara terang-terangan Tuhan menghukum Daud dengan ketika Daud itu berzina dengan tersembunyi-sembunyi, kemudian dihukumnya, kan begitu bahasanya itu dengan bagaimana keterangan itu? Coba. Oke. Siap Pak. Allah itu maha tahu nggak, Pak? Maha tahu. Ikut tanya lah Tuhanmu. Kok kau tanya aku seolah-olah aku Tuhanmu? Kau menganggap aku Tuhan? Bisa-bisanya kau tanya aku daripada Tuhan. Kemana ini? Nah, kalau kami sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa orang-orang itu orang-orang mulia, orang-orang yang mengalahkan hawa nafsunya, para nabi Allah yang terlindungi, yang terpelihara dari dosa dan salah. Kok bisa teganya Alkitab kalian menghinakan mereka? Bukankah itu yang membenci mereka itu adalah orang-orang tadi itu adalah iblis, musuhnya para nabi. Sementara ajaran iblis itu adalah untuk mendapatkan kekayaan dan kemuliaan di dunia ini, mereka harus menumbalkan banyak. Orang tua yang menumbalkan anaknya demi harta, kan banyak itu. Coba lah, di dalam ajaran Mesir kuno pun ada tumbalnya manusia itu. Kenapa bisa ajaran Anda beriringan dengan ajaran-ajaran iblis tadi?
Ya kan Tuhanmu yang nurunkan, kok tanya lagi sama aku? Kok tanya lah yang kau anggap Tuhan itu, kenapa lah beriringan? Kan katanya Tuhanmu Maha Kuasa. Kalau ajaran Kenapa? Harusnya pertanyaan ini kepada ajaran Tuhan. kami, ajaran Islam kan memuliakan mereka, nggak menghinakan mereka. Kami muliakan Ibrahim, kami memuliakan Yakub, kami memuliakan Yusuf, kami muliakan orang-orang itu. Itu orang-orang yang terpelihara di dalam Islam. Dengan Yahudi apalah kalian memuliakannya? Saya tanya. Gimana lah caramu memuliakannya? memuliakan mereka, kami mengabarkan yang baik-baik tentang mereka. Mereka berhasil menyelamatkan. Jadi kalau jadi cara memuliakan itu seperti itu. Iya, bukan menghinakan, itu memfitnahkan. Memfitnah itu kan yang menghinakan orang. Kalau memuliakan, menceritakan hal-hal yang terbaik. Oke. Contohnya Musa diceritakan menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Kan itu bertentangan sekali dengan Alkitab. Alkitab membantah kalau Fir'aun itu adalah matinya tenggelam. Ada itu di Alkitab, nggak mengakui. Tetapi ketika dites, ada orang dari Prancis itu, siapa namanya lupa aku. Dia minta izin untuk mencek Fir'aun ini. Ternyata Cek Fir'aun. iya, ada itu. Fir'aun ini maksudnya gimana? Mayatnya itu selamat gitu. Mayatnya masih ada sampai saat ini di Mesir. Oh, yang mumi itu ya? Oh, yang ayatnya dan kami selamatkan Fir'aun gitu ya? Mereka bukan? itu menceknya, ternyata ditemukan bekas-bekas garam di paru-parunya Fir'aun. Siapa lupa aku namanya. Dia mualaf langsung karena dia ingin membantah Islam itu, tapi dia menemukan kebenaran di sana. Begini tak? Kan banyak sekali ajaran-ajaran dalam agama Agatha ini yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bahkan dengan akal pikiran kita sebagai manusia. Siap. Anda tahu nggak tah, di Inggris saat ini yang menganut Kristen, yang menjalani dan beribadah menurut Kristen itu hanya tinggal 2% saja lagi. Mau datanya aku buka. Di Jerman tinggal 3% saja lagi. Eropa secara keseluruhan semuanya, Eropa ini yang sebelumnya 67%, sekarang tinggal 25% lagi. Kalau di Indonesia? Kalau di Udah punah Indonesia, ya? Kristen udah punah ya di Indonesia ya? Udah pindah semua ya? mereka mengira, mereka mentafsir, ini dari Kristen ya, aku ambil datanya. Kristen mentafsir di tahun 2040 Kristen akan menjadi sangat sedikit lagi, bahkan hilang dari muka. Berarti ini ayat dong, karena ada yang nafsir. Kalau aku ayat yang ditafsir. Ini Tuhan nurunin ayat nih. Siapa nabinya nih? Bukan ayat. Mau aku tunjuk datanya tak? Mau aku tunjuk datanya. Iya, Ini dari Bang. data dari pendeta, dari Kristen sendiri ini. Siap. Bang. Halo, Bang Rizal. Ya. Halo. Bisa nggak sih Bang, hal-hal kecil gini nggak usah bohong gitu Bang. Kan ini bulan puasa ya kan. Ini kan bulan puasa. Minimal kurang-kurangi bohong gitu loh Bang. Udah tua gitu ya kan. Nggak tahu entah besok masih ada napas atau enggak. Apalagi ini bulan suci gitu. Ya, bisa nggak sih Bang, bohongnya kurangin dikit aja. Nih, di sini Bang, Bohong. gini Yang mana yang bohong? gantian. Kita ini di sini kan ini Bang ya, bukan anak-anak kecil ya, nggak ada otaknya gitu ya. Kan kayaknya apa ya saya bilang ya, malu nggak sih, punya ada rasa malu nggak gitu ya kan? Dikit-dikit bohong, nanti lama-lama menjadi bukit. Bang, kalau dikit-dikit nabung bagus, lama-lama jadi bukit Bang. Ini bohong dikit-dikit ditumpuk, mau jadi apa Bang kalau mati Bang? Kira-kira mau jadi apa? Abang udah siap? Nah, coba jelaskan bagian yang mana dari ucapanku yang bohong, biar aku buktikan kalau itu bukan kebohongan. Banyak banget sih Bang.
Satu aja, satu aja. Ini Itu coba persentase dibilangnya di Jerman 60%. presentasi di Jerman itu coba. Baik, ini data aku ya. Baik, aku buka data. Aku bicara pakai data, bukan asal ngomong aja. Mm-mm. Oke ya, Ta ya. Baik, coba aku buka kamera ya. Buka. Bulan puasa kayak gini bang ya, jangan Coba banyak-banyak kasih besar, makan Kak. gula bang. Enggak ada makan gula. Aku nggak suka gula, aku tak. Coba kasih besar. Gak bisa, tanganku dua-duanya, satu megang kepala, satu Asal megang jangan. handphone. Itu makanya itu yang bohong itu, tak. Nggak bisa itu. Coba biar aku buka datanya. Baca bang, saya percaya bang nggak bohong kali ini. Coba baca dengan ketidakbohongan. Coba, saya mau menguji Anda. Nggak enak lah dibaca kan. Ini kan yang nyampaikan kan pastor, ini pendeta, ini disampaikan Oke. secara Ya, terbuka. Ah, ini kan Iya. enak. Jangan. Sekarang ini ada seperempat totalitas orang Kristen di dunia tinggal di Eropa. Seperempat. Berarti Merah gak kapan? Enggak, dia bicara data kan. Dia bicara 67%. 2/3 jumlah seluruh orang Kristen di dunia itu tinggal di Eropa seabad yang lalu. Hari ini tinggal seperempat. 25%, setengah lebih mengurang. Gereja-gereja dari berbagai denominasi utama di Eropa seperti gereja Presbyterian, gereja Anglikan, gereja-gereja Reform, Lutheran juga, Ini siapa ini bang? termasuk Pendeta Beni Solihin. Roma Katolik di dalam Siapa ini bang? Beni Solihin ini siapa? Saudara yang dikasih Tuhan, banyak gereja di Jerman telah kosong, terpaksa ditutup karena tidak ada jemaat yang datang lagi. Bagaimana di Inggris? Saudara koresponden dari koresponden agama dari Daily Telegraph London menulis dia bilang data tadi kan. Nggak tahu. Itu Bang kayak nyimak lah. bahwa hari Sebentar bang. Bang, itu siapa sih bang? Saya kalau boleh tahu bang. di hari Minggu Coba. Pendeta Benis Solid. Enggak, itu bukan, saya tanya. Itu dia siapa? Pendeta dia, pendeta yang diakui dan mempunyai legalitas untuk berbicara, tak. Dia ini memperingati orang-orang Kristen agar menjaga keimanannya, agar menjaga Oke. agamanya. Begitu. Nah, itu datanya dia ngomong data itu, tak. Oke, saya juga mau ngomong data ya bang. Nih, ini Wikipedia ya, bukan omongan orang ya. Coba baca bang. Baca lah, tak. Tadi aku kan baca kan. Ini data, ini baru namanya data. Silakan. Kekristenan adalah agama yang paling dominan di Jerman dengan populasi sebesar 60% dari seluruh penduduk Jerman. Yang kecil-kecil gini kenapa sih bang suka bohong gitu? Ini data sumbernya yang mana? Tak? ini Itu Wikipedia, Anda Google, ini data statistik dunia. Iya, Data jangan statistik dunia, nggak ngerti? Data statistik dunia. Ini bukan data omongan orang. Kan dari sini kita lihat ya. Kualitas iman Anda hanya dari omongan orang yang ngelantur. Itu bukan data, Bang. Pendapat orang ngelantur dijadikan iman. Anda kan memang keterbiasa. Ada orang ngomong gini, diimani. Orang ngomong itu diimani. Data tuh kayak gini, Bang. Bukan kayak kau tadi. Ya. Biasain gitu. Makanya beriman kepada kitab, kitabnya nggak ada. Ya. Beriman katanya dari orang, saksinya nggak ada. Hal-hal kecil kayak gini bisa nggak sih, nggak usah bohong. Ya,
Ini kan udah saya bilang, Bang, orang yang di room saya ini bukan jemaat abang. Abang kan biasa kajian nih di pengajian. Bukan jemaat yang ibu-ibu yang, oh ya keren-keren. Di sini tuh orangnya pada sekolah. Ya, bukan Dia sebut- orang-orang yang gampang percaya. Oh, kata ini, menurut ini, nanti lama-lama abang diurut. Tuh hidup menurut orang mulu. Gagak bawa data. Itu baru satu. Nanti semua ini ya. Ini penelitian tak? Ini dengar nggak ini penelitian? Dari Hah. agama, dari Oke, tanya Bapak itu. Sebentar. Tanya Bapak itu penelitian di mana? Di mana dia meneliti? Siapa? Dengar ini, dengar ya, bentar, dengar. Gini, Bang Solihin, saya lebih percaya data statistik dibandingkan omongan orang. Kamu aja bisa berbohong di sini, apalagi Bapak tadi, gitu loh. Ya, orang itu kalau ngomong nggak pakai data itu bisa aja bohong. Bapak tadi mana datanya? Kamu datanya Bapak tadi nggak ada datanya. Kamu datanya Bapak yang nggak pakai data. Coba. Gimana menurut kamu? Bapak tadi ngomong nggak ada data. Data kamu Bapak yang nggak bawa data. Bisa nggak sih? Nggak usah bohong bulan puasa gitu. Bisa nggak sih pinteran dikit gitu di bulan puasa gitu. Nggak bisa pinteran gitu. Bapak tadi itu membacakan data dari penelitian. Apa datanya? Penelitian siapa? Penelitian siapa? Itu makanya aku bacakan. dengar. Ayo, data Bapak tadi aja. Kau nggak tahu dari mana. Terus datamu dari Bapak yang nggak tahu datanya dari mana. Oh, Tuhan. Ini mah sama aja kamu bilang, lu buta. Terus lu bilang, gua ngelihat cahaya. Dari mana? Itu orang buta yang sana. Dia ngasih tahu, dia itu ngelihat cahaya. Sementara kau buta, yang ngelihat cahaya itu buta. Ini orang buta menuntun orang buta. Aduh Tuhan, gua harus sungkem ya sama orang-orang yang bisa beriman terhadap data-data yang gak ada data. Emang kayak gini nih gak malu apa? Sekali aja malu gitu. Saat datanya omongan orang. Sekali-sekali tuh bawa data yang benar. Penelitian siapa? Makanya dengar biar jelas kan, biar nggak ngapa. Penelitian siapa? Gini aja ya. Saya nggak mau data orang lain. Sekarang gini, statement kamu yang mengatakan tinggal berapa belas % orang di Jerman, coba datanya dari dirimu sendiri. Jangan data dari orang. Ini artinya kamu mengimani fitnah orang. Coba kamu cari datanya sekarang Google. Rizal, sekarang kamu Google ya. Jangan data video. Google ya, presentasi umat Kristen di Jerman. Google sekarang. Google. Cepat Google sekarang. Google aja dulu. Googling. Kayak gini kasihan aku. Udah. Kita orang ini Googling. Saya harapkan kamu googling. Minimal pakai Wikipedia. Ya. Kan udah tadi saya bilang. Kamu bawa data dari orang yang nggak bawa data. Rija.